Al-Firqatun Najiyah, siapakah golongan yang selamat menurut manhaj Ahlus Sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar agamanya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting dalam akidah Islam, yaitu tentang Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Siapakah mereka? Apakah sebuah kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau siapa saja yang mengikuti jalan tertentu? Mari kita bahas berdasarkan dalil dan pemahaman para ulama salaf. Hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak golongan. Beliau bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatil nasara ala 72 firqah, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Qalu, "Man hiya ya Rasulullah?" Qal, "Ma ana alaihi wa ashabi." Artinya, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang mengikuti jalanku dan para sahabatku." Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Jami' At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekadar mengaku Islam, tetapi mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Apa makna Al-Firqatun Najiyah? Al-Firqatun Najiyah berarti golongan yang selamat dari penyimpangan agama dan dari azab Allah. Para ulama menjelaskan bahwa golongan ini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, memahami agama sebagaimana dipahami para sahabat, menghindari bid'ah dan penyimpangan dalam agama. Artinya, keselamatan bukan ditentukan oleh nama kelompok, melainkan cara beragama yang benar. Mengapa harus mengikuti pemahaman sahabat? Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Mereka langsung belajar dari Nabi SAW. Allah memuji mereka dalam Al-Quran, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansari walladzina taba'uhum bi-ihsanin radhiyallahu anhum." Artinya, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Karena itu manhaj salaf menekankan kembali kepada pemahaman generasi awal Islam. Ciri-ciri golongan yang selamat. Mari kita kenali beberapa ciri penting Al-Firqatun Najiyah. 1. Tauhid yang murni. Mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak mencampur ibadah dengan kesyirikan. 2. Mengikuti sunnah Nabi dan ibadah dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah, bukan sekadar tradisi. 3. Menjauhi bid'ah, karena setiap ibadah harus memiliki dalil. 4. Mengikuti pemahaman sahabat, tidak menafsirkan agama berdasarkan hawa nafsu atau logika semata. 5. Mendahulukan dalil daripada fanatisme kelompok. Mereka mengikuti kebenaran, bukan sekadar mengikuti tokoh. 6. Menjaga persatuan kaum muslimin. Mereka tidak mudah mengkafirkan atau memecah belah umat. Apakah golongan selamat itu kelompok tertentu? Ini pertanyaan penting. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Firqatun Najiyah bukan organisasi tertentu, tetapi siapapun yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat. Jadi, keselamatan bukan pada label, tetapi pada kesesuaian dengan ajaran Nabi. Seseorang bisa saja tidak mengenal istilah manhaj salaf, tetapi selama ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat, maka ia termasuk dalam golongan selamat.
Nama-nama yang dikenal mengikuti pemahaman ini adalah Salafi, Ahlu Sunnah, Al-Ghuraba, Al-Thoifah, Al-Mansurah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Jamaah, dan lainnya yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat. Saudara-saudaraku, hadis ini bukan untuk membuat kita merasa paling benar atau mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, hadis ini menjadi peringatan agar kita berhati-hati dalam beragama. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ibadah saya sesuai sunnah? Apakah saya belajar agama dari sumber yang benar? Apakah saya mengikuti dalil atau sekadar kebiasaan? Karena setiap amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cara menjadi bagian dari golongan selamat. Ada beberapa langkah praktis, belajar akidah dan tauhid dengan benar, memperbanyak belajar hadis dan sunnah, menghadiri majelis ilmu yang berpegang pada dalil, tidak mudah mengikuti tren keagamaan tanpa ilmu, memperbaiki akhlak dan keikhlasan. Keselamatan bukan sekadar pengetahuan, tetapi amal dan keikhlasan. Saudaraku, di zaman penuh fitnah ini, banyak jalan yang terlihat benar, namun tidak semuanya membawa keselamatan. Golongan selamat bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling mengikuti kebenaran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, diberikan keistiqamahan sampai akhir hayat, dan dikumpulkan bersama orang-orang syaleh di surganya. Amin ya Rabbal Alamin.